Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadarwati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Salatiga, mempersembahkan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Salam dan bahagia. Perkenalkan, fasilitator kami Bapak Ladiman Adi MPD dan pengajar praktek kami Ibu Muawanah SPD. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif. A. Latar belakang. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya pendidikan secara formal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur terhadap perubahan agar kebudayaan yang kita wariskan menjadi tuntunan dalam hidup murid. Dengan pengertian lain, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka diperlukan suasana belajar yang positif, yaitu aman, nyaman, dan menyenangkan. Oleh sebab itu, menumbuhkan budaya positif menjadi suatu keharusan. B. Tujuan. Kegiatan ini bertujuan untuk satu, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dua, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Tiga, menuntun peserta didik agar memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu A. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. B. Berkebinekaan global. C. Bergotong royong. D. Mandiri. E. Bernalar kritis. F. Kreatif. Tolok ukur. Satu, tersusunnya keyakinan kelas. Dua, guru dan murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Tiga, guru mampu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi. Empat, terciptanya budaya positif di sekolah. Lima, kegiatan pembelajaran berlangsung dengan nyaman, aman, menyenangkan, dan bermakna. D. Lini masa tindakan. Satu, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan budaya positif dan mensosialisasikan kepada teman sejawat dan warga sekolah lainnya. Dua, mengajak murid-murid berdiskusi untuk menentukan nilai-nilai kebajikan yang dapat diyakini bersama menjadi keyakinan kelas. Tiga, mempraktikkan segitiga restitusi. Empat, melaksanakan sosialisasi budaya positif kepada teman sejawat dan warga sekolah lainnya. 5. Menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Dukungan yang dibutuhkan. Satu, dukungan dari kepala sekolah. Dua, kerjasama dan kolaborasi dengan teman sejawat. Tiga, dukungan dari orang tua atau wali murid berupa persetujuan dan pelibatan. Empat, dukungan dari warga sekolah, tenaga kependidikan. Lima, alat dan bahan berupa A. Kertas atau sticky note. B. Ballpoint dan spidol. C. Kertas karton atau asturo. D. Double tip. E. Laptop. F. Proyektor. G. Papan tulis. H. Printer. Berikut kegiatan sosialisasi budaya positif calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Salatiga. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Hari ini masih semangat? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu sosialisasi atau diseminasi budaya positif dalam rangka melaksanakan aksi nyata saya modul 1.4. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah kenal. Ya, tapi saya hanya memperkenalkan diri bahwa saya adalah CGP Angkatan 7 Kota Salatiga. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu dan Bapak, saya mohon izin berdiri di hadapan Ibu Bapak untuk menyampaikan sedikit materi yang saya dapat dari pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak. Ya. Bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih bisa dari Ibu dan Bapak, tetapi kita belajar bersama, karena Ibu Bapak saya yakin juga sedikit banyak sudah mengetahui tentang materi ini. Kita belajar bersama, dan kegiatan saya diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 ini memiliki tujuan ya, salam dan bahagia. Ya. Tujuan dari diseminasi ini yang pertama adalah berbagi pengetahuan yang sudah kami dapat dalam pendidikan calon guru penggerak. Yang kedua, untuk sosialisasi praktek baik dalam budaya positif. Dan yang ketiga, untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4. Nah, materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam restitusi dan posisi kontrol guru, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya. Perubahan paradigma baru. Ya. Bapak Ibu selama ini ketika mengajar suasananya bagaimana? Apakah sudah menyenangkan bagi siswa? Menurut Pak Agus, pembelajarannya Pak Agus bagaimana? Sudah menyenangkan. Ya. Oh, sudah kolaboratif. Kemudian pelajarannya Bu Neni dalam pembelajaran ya, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang ada siswa yang mungkin berperilaku gini begitu ya. Ya, untuk matematika TIK. Untuk IPA mungkin di pelajaran IPA biasanya pelajaran IPA itu menyenangkan atau membosankan? Tergantung materinya. Tergantung. Kita kalau pas praktek itu anak-anak merasa senang, kalau pas materinya kok hitung-hitungan, nah itu bervariasi ya. Baik, apakah suasana yang menyenangkan itu bisa membuat berpikir dan berkembang dengan baik pada diri siswa? Kalau menurut Pak Agus, apakah suasana yang menyenangkan itu bisa membuat siswa berpikir dan berkembang dengan baik? Ya, bisa Bu. Siswa bisa berpikir
berpikir positif dan berkembang baik karena dari arahan Bapak Ibu guru yang mampu. Oh ya. Ada materi yang anak lebih menyukainya. Iya, bagus. Kalau menurut Bu Yulita, apakah suasana yang menyenangkan itu bisa membuat orang berpikir dan berkembang dengan baik? Bisa memberikan suatu kreativitas murid oleh suatu. Iya, betul sekali. Menurut ini Rumah Muda, suasana yang menyenangkan itu bisa membuat orang berpikir dan berkembang dengan baik. Ya. Sangat bisa mendukung siswa untuk bisa berpikir dan berkembang dengan baik karena dengan pembelajaran yang menyenangkan semuanya akan terasa ringan. Menuangkan idenya juga akan semakin baik. Iya, terima kasih. Suasana yang menyenangkan memang betul dapat membuat orang berpikir dan berkembang dengan baik. Karena suasana yang menyenangkan otomatis membuat hati seseorang tersebut itu terang, kemudian berpikirnya juga jernih sehingga bisa berpikir yang positif dan bisa berkembang dengan baik. Nah, suasana yang menyenangkan ini bisa disebut dengan suasana positif. Ya. Apakah di sekolah kita sudah tercipta suasana yang positif? Ya, sudah ya, sudah ya. Di sekolah, ketika sudah tercipta suasana yang positif, maka akan mendorong terwujudnya motivasi, kreativitas, dan berkembangnya potensi-potensi yang baik dari semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu siapa saja? Tentunya murid, guru, iya, komite karyawan, tenaga administrasi juga, termasuk tenaga kebersihan juga itu warga sekolah kita. Dan mereka inilah yang bertanggung jawab untuk menciptakan suasana positif di sekolah. Jadi bukan hanya tanggung jawab kita sebagai guru, tapi semua warga bertanggung jawab untuk menciptakan suasana positif. Nah, ketika suasana positif sudah tercipta, maka kita dapat mencetak generasi penerus yang berkarakter dan berprestasi sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu setuju dengan yang saya sampaikan ini? Setuju. Ya. Oleh sebab itu, menciptakan suasana positif di sekolah itu sangat penting. Ya. Jadi kita wajib menciptakan suasana positif di sekolah. Nah, yang kedua, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita ini sudah tercipta ya, sudah putra-putri kita, siswa di SMP 2 ini sudah banyak yang pribadinya kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Bagaimana menciptakan budaya positif? Yaitu menciptakan budaya positif sekolah yang berpihak pada murid tidak luput dari peran kita sebagai pendidik. Seperti yang kita ketahui, guru adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan. Ini adalah pendapat dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lihat konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur
terhadap pertumbuhan kebudayaan yang kita wariskan menjadi tuntunan dalam hidup murid. Jadi murid-murid kita itu ibaratnya benih, benih tumbuhan, dan sekolah ini adalah, misalkan itu benih padi, berarti sekolah kita ini adalah sawahnya. Ketika disemaikan, dan kita gurunya adalah sebagai petaninya. Kita punya kewajiban untuk mencangkul tanahnya, memberi pupuk, menyiram, mengairi tanahnya. Nah, sehingga benih padi ini nanti bisa tumbuh sesuai dengan harapan kita. Tentunya benih padi ini tidak semua benih itu baik ya. Pasti di antara sekian benih mungkin ada 1-2 yang kurang baik. Tetapi ketika kita merawatnya dengan cinta kasih, maka benih padi ini pun juga bisa tumbuh baik seperti yang lainnya. Kemudian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hendaknya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dosanya. Nah, anak-anak itu dilahirkan memiliki kodrat. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan tempat mereka tinggal. Sedangkan kodrat zaman adalah kodrat ya mengikuti zaman yang berbeda. Kodrat kita dengan kodrat murid-murid kita sudah berbeda karena kita berada di kodrat zaman yang sudah lalu. Tapi anak-anak murid-murid kita adalah kodratnya di zaman yang modern di abad 21 ini. Sehingga kita juga bisa menuntun mereka sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, mari kita lihat contoh budaya positif. Ya, di sekolah kita setiap pagi itu ada kegiatan senyum sapa salam. Setiap pagi anak-anak masuk dengan mengucapkan salam, kita juga menyambutnya dengan salam. Kemudian ada kegiatan menyanyikan Indonesia Raya bersama. Kemudian juga ada kegiatan setiap Jumat kita beribadah bersama. Itu adalah pembiasaan-pembiasaan atau yang sudah menjadi budaya positif di sekolah kita. Ini adalah video kegiatan positif kita sebenarnya. Tapi mohon maaf ini sinyalnya terganggu. Kita lanjutkan dengan disiplin positif. Ya. Apa makna disiplin positif?
ketika kita mendengar kata disiplin, yang ada dalam benak kita kira-kira apa ya? Kalau ya. Taat akan peraturan. Oke. Taat akan peraturan yang sudah ditetapkan dan disepakati, Bu. Oh ya, peraturan. Ya, Pak. Oke. Ya, peraturan. Kemudian kalau menurut Bu Basilia, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam benak kita? Kalau saya mendengar kata disiplin itu ya berarti sesuatu yang harus ditaati. Ya, Sesuatu yang harus ditaati di mana kita disiplin tidak sesuai dengan aturan yang ada. Iya, betul. Ketika kita mendengar kata disiplin, kita berpikirnya adalah sesuatu yang harus ditaati sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kepatuhan, dan hukuman. Biasanya kalau ada kata disiplin, siswa yang tidak disiplin akan mendapat hukuman. Tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah berubah. Nah, harusnya berbeda. Berbeda dengan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman, tetapi justru menjadi salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak sama sekali. Jadi kita mendisiplinkan anak tetap, tetapi tanpa adanya hukuman. Itu disiplin positif. Konsep disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yaitu di mana ada disiplin itu bersifat self disiplin dengan serahnya, tetapi itu sama tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470, yang saya kutip dari gurusiana.com. Ya. Jadi, disiplin itu seharusnya lahir dari dalam diri seseorang sendiri. Tetapi jika seseorang itu tidak bisa menumbuhkan disiplin, maka butuh orang lain untuk mendisiplinkan. Ya, pengertian disiplin positif disebut juga dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen tahun 1996 dalam Guru Berbagi Kemendikbud.com. Nah, materi ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Apakah Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu kita semua memiliki kebutuhan dasar? Ya, memiliki kebutuhan dasar. Contohnya apa, Bu Lita? Makan, minum, ya. Pak Agus? Kebutuhan pokok. Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar menurut Pak Edi? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan, ya itu wajib. Ya. Material dan spiritual. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Ya, tadi yang disebutkan Bu Lita, Pak Agus, Pak Edi betul. Sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kemudian
ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan. Ada kesenangan. Kemudian yang keempat kekuasaan. Dan yang kelima siapa tahu? Kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta, kasih, dan rasa untuk diterima. Yang ketiga kesenangan, yang ketiga kekuasaan, dan satu lagi kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar di setiap manusia yang dimiliki. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup itu apa? Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologis dan biologis. Misalnya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Lita, Pak Agus, Pak Edi, kebutuhan pangan, papan, sandang, bahkan kebutuhan biologis reproduksi. Kemudian, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini merupakan kebutuhan psikologis, yaitu adanya tiap orang pasti ingin disayangi, ingin diterima oleh kelompoknya. Betul seperti itu? Ya, tiap orang pasti ingin disayangi, ingin diterima di kelompoknya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang peliharaan kita. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan dan power untuk mencapai sesuatu keinginan. Untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, bisa diakui di atas prestasi dan keterampilan kita. Bisa didengar dan memiliki rasa harga diri. Biasanya kalau pada anak-anak kebutuhan penguasaan ini biasanya dia yang suka di kelas itu bisa mengatur temannya. Nah, seperti itu. Kebutuhan kekuasaan, dia ingin diakui sebagai orang yang memiliki kekuatan di kelas tersebut. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ya, kita pasti punya kebutuhan untuk bebas memilih, ya, memilih apa yang kita suka. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu yang bergerak, suka mencoba-nyoba, juga tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Anak-anak kita juga banyak yang suka dengan mencoba hal-hal yang baru, ya, yang baru, yang menarik, itu mereka senang. Apalagi anak-anak itu dasarnya masih senang bermain. Jadi mereka ingin kebebasan. Bahkan dalam pelajaran itu, ketika dalam pelajaran pasti ada anak-anak yang ingin bebas dari pelajaran. Ya, mungkin dengan beralasan sakit terus ke UKS, padahal di sana tidak sakit beneran. Ya. Ada juga yang izinnya ke kamar mandi. Di kamar mandi nanti di sana sampai 15 menit atau bahkan 30 menit, ya, karena ingin bebas dari pelajaran tersebut. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Tidak hanya anak-anak, kita pun juga memiliki kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu suka mainan HP? Suka. Ya, anak-anak suka mainan HP? Nah, berarti sama, ya, antara kita dengan anak-anak sama memiliki kesenangan. Ya, tenang main HP. Bahkan kalau kita punya waktu luang pun, saya yakin ibu bapak pasti juga mainnya apa, Pak? Game sama sekali. Oh, nggak ada game sama sekali.
Oh, di laptop ya. Saya gantinya di laptop ya. Ya. Nah, materi yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Setiap orang melakukan sesuatu atau melakukan tindakan pasti ada motivasinya. Ada 3 tingkatan motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini misalkan kalau Bapak Ibu datang terlambat, azan terlambat, pasti mendapat konsekuensi. Mungkin yang pertama ditegur ibu kepala sekolah, ya. Yang kedua mungkin ya nanti PKG-nya itu nanti nilainya tidak bisa 100%. Kemudian kalau anak-anak, ketika anak-anak tidak memakai seragam sesuai harinya, dia pasti nanti takut kalau dapat hukuman. Sehingga mereka tertib dengan motivasi menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalkan saya mau bertanya, coba ini siapa yang bisa jawab, nanti saya kasih hadiah. Nah, itu yang tunjuk jari. Tunjuk jari berarti dia termotivasi karena ingin mendapatkan hadiah. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, saya yakin untuk ibu bapak ini pasti motivasinya sudah banyak yang di C, tingkat C. Ini motivasi tertinggi. Ya, ketika kita datang sebelum jam 7, ini saya yakin motivasinya karena menyadari diri sendiri agar dihargai. Atau ibu bapak menghargai diri sendiri. Saya harus datang sebelum terlambat. Saya harus datang sebelum jam 7. Motivasi yang pertama dan kedua termasuk motivasi eksternal, sedangkan motivasi untuk menghargai diri sendiri termasuk motivasi internal karena tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman untuk ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, seperti anak-anak yang tidak mengerjakan PR misalkan. Ya, ini untuk menghindari permasalahan baik fisik maupun psikologis. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukannya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini merupakan motivasi yang tingkatnya paling tinggi. Materi yang kelima yaitu keyakinan kelas. Ya. Bapak Ibu sudah pernah melakukan atau membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu? Ya, ya. Keyakinan kelas itu penting karena berisi nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa.
Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau keyakinan kan sudah sama-sama diyakini bersama atas pemikiran mereka sendiri, pemikiran orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Ya, baik. Kita akan melakukan sebuah permainan. Saya minta dibantu 2 orang. Bisa Bu Weni sama Bu Neni. Ya. Untuk memerankan. Ini salah satu menjadi seseorang yang memiliki benda berharga. Ya. Yang sedang menggenggam benda berharga, salah satu ingin memilikinya, ingin merebutnya, ingin tahu. Bu Neni sama Bu Esti boleh menggunakan cara merayu atau memaksa atau mengancam dan sebagainya. Pokoknya bagaimana caranya supaya bisa merebut apa yang dibawa. Bu Neni mau jadi yang A atau yang B? Ya. Bu Neni yang menggenggam. Pinjam saja ya, pinjam saja ya. Kenapa lo minta ini? Pinjam saja ya, pinjam. Saya pinjamkan. Besok saya berikan. Besok saya kasih besok. Sekarang saya punya satu lagi, bisa kasihkan. Iya, tepuk tangan buat Bu Neni dan Bu Weni. Ya. Bu Weni dan Bu Neni tadi bernegosiasi cukup lama, sudah merayu, sehingga akhirnya Bu Neni dengan kerelaan hati ya membukakan apa yang dibawa, padahal yang dibawa itu sebuah permata, ya, permata yang berharga. Karena Bu Weni penasaran, ingin melihat atau memiliki, dengan segala upaya Bu Weni ingin meminta Bu Neni membuka genggaman tangannya, dan akhirnya Bu Neni mau membuka genggamannya dengan kerelaan hati. Itulah keyakinan yang kita yakinan, nilai-nilai yang kita yakini. Ketika nilai-nilai itu merasa itu adalah rahasia pribadi, maka kita akan menyimpannya rapat-rapat dan tidak boleh orang lain tahu. Tetapi ketika nilai-nilai itu baik, maka kita dengan kerelaan hati, kita menyadari ini orang lain boleh melihat, bahkan orang lain boleh memiliki. Seperti itu. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai sudah sungguh luar biasa ya. Mengandung nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu masih bisa dijabarkan lagi menjadi banyak nilai yang positif tentunya. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang pertama berupa pertanyaan yang bersifat berupa pernyataan yang bersifat positif. Yang kedua, berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal.
Dan yang ketiga, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. 4, dalam menyusun hendaknya melibatkan guru dan siswa. Yang kelima, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat. Dan yang keenam, ditinjau kembali sewaktu-waktu. Ya, jadi satu semester mungkin bisa ditinjau, oh ini ada nilai-nilai ini yang tidak bisa diterapkan, bisa dirubah, atau ditambah, atau diganti, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas kemarin sudah melibatkan siswa, ya. Kita melibatkan siswa, ajak mereka berdiskusi untuk memilih nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian setelah berdiskusi, maka hasil diskusi mereka kita buat kesimpulan bersama dan jadilah keyakinan kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas dari kelas 8D. Ini proses ketika membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya memberikan penjelasan dulu kepada murid-murid tentang pentingnya keyakinan kelas. Yang kedua, ada kegiatan diskusi. Kemudian setelah diskusi, ya, anak-anak menampilkan hasil diskusinya, menempel hasil diskusi. Dan menyimpulkan hasil diskusi menjadi keyakinan kelas. Ya, materi yang keempat, restitusi dan posisi kontrol guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Goosen 1996. Ketika peserta didik berbuat kesalahan, maka guru dapat membimbing membuat evaluasi diri tentang cara untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali kepada komunitas dengan pribadi yang lebih kuat. Nah, ini sekarang dan ke depan kita harus menerapkan seperti itu. Kalau dulu mungkin ketika anak berlaku salah, melakukan kesalahan, pasti kita hukum atau diberikan konsekuensi ya. Misalkan anak-anak yang tidak mengerjakan PR diberi konsekuensi atau hukuman biasanya? Hukuman. Ya, hukuman suruh maju berdiri di papan tulis. Kemudian misalkan ada anak-anak kok mengganggu teman sekelasnya, mengganggu pekerjaan temannya diorek-orek, misalkan seperti itu. Itu biasanya kalau dulu diberi hukuman apa diberi konsekuensi? Diberi hukuman juga ya. Jadi kalau dulu itu lebih banyak hukumannya ya. Anak berbuat begini, berbuat salah begini dihukum. Meskipun hukuman itu bersifat tidak menyakiti, tetapi ketika kita memberi hukuman anak-anak berdiri di depan papan tulis, itu juga termasuk kegiatan yang menyakiti secara psikis mereka. Kan kalau anak-anak disuruh maju ke papan tulis atau zaman dulu waktu saya SD kan, itu suruh maju ke depan kelas sambil berdiri kaki satu. Nah, itu anak yang dihukum seperti itu pasti malunya bukan main di depan kelas itu dengan teman-temannya. Nah, sekarang dan ke depan itu tidak bisa kita lakukan lagi. Mari kita perbaiki dengan melakukan restitusi. Nah, restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua
sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum itu biasanya salah dihukum seperti zaman dulu. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya kita dengan bahasa yang lembut. Coba bagaimana kalau nanti orang tuamu tahu kamu melakukan hal ini. Nah, itu kan membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya tidak apa-apa lah. Hari ini kalian boleh saya maafkan. Nanti ibu bantu. Nah, itu sebagai teman. Kemudian monitor atau pemantau, hanya melihat saja. Apa yang sudah kamu lakukan tadi, hanya bertanya tapi tidak memberi hukuman dan juga tidak memberi solusi. Yang kelima, ini tingkatan yang Pak diharapkan bisa kita terapkan, yaitu manajer, yaitu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Penerapan restitusi pada peserta didik dilakukan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Bapak Ibu, materi kita sudah selesai. Untuk contoh segitiga restitusi, saya tayangkan sebentar lagi sambil kita melakukan kegiatan berkelompok. Ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mbak Deba sama Mbak Reva pindah ke sini bergabung menjadi kelompoknya Pak Agus. Oh iya. Saya akan membagikan lembar kerja. Nanti Bapak Ibu bisa mencocokkan antara kalimat yang di bagian kiri dengan bagian kanan. Ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia, yang kedua tentang posisi kontrol guru, dan yang ketiga tentang segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu cukup menuliskan angka-angka yang sesuai dengan kalimat-kalimat di samping kiri, sudah ada petunjuknya di LK. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Butuh waktu berapa lama? 10 menit? 10 menit cukup ya? Boleh. Nyalain jenengan kuat Pak. Nyalain jenengan kuat Pak. Video begini soal. Ini waktunya bisa cuma 4 jam, Bu. Waktunya cuma 4 jam. Kurang. Password dulu. Boleh. Itu langsung password dulu ya. Jangan dipakai. Grab ini, di bawah. Disconnect. Buka untuk
Nunggu iki. Connected dong, please. Baik. Nih, di sini. Oh iya, dengan sini. Enggak, sini sama sana bisa ya? Sebelah sana. Oh iya, enggak kelihatan. Oh, berarti sini, dua sini. Satu sebelah sana.
Apakah punya alasan? Kelompok 2 sudah selesai. Sudah selesai Pak Agus? Kelompoknya Pak Agus sudah selesai? Sudah? Presentasi nanti gitu kan. Iya. Satu. Satu. Terima kasih. Nanti ya. Ya. Kelompok 1 sudah? Terus, ayo terus. Kamu mau berapa? Nah, nanti kita presentasi memakai segitiga restitusi aja. Ya, waktunya tinggal 1 menit. Ya. Terima kasih, 3 kelompok sudah selesai. Ini saya koreksi. Ya, tadi kelompok yang pertama mengumpulkan kelompok 2, kelompoknya Bu Neni, jawabannya salah 1 ya. Salah 1. Kemudian yang mengumpulkan kedua kelompok 3, kelompoknya Pak Agus. Ini tadi salah 2. Ya, tepuk tangan. Dan yang mengumpulkan terakhir kelompok 1, betul semua. Tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kelompoknya saya gabung lagi, saya bagi 2 kelompok. Jadi Bu Weni dan Bu Kori ikut kelompok sini, Bu Neni dan Bu Lita ikut kelompoknya Pak Agus. Kita akan mempraktekkan segitiga restitusi dari yang Ibu Bapak tadi sudah memilih memasang angka. Sekarang kita memilih mana
mana yang menstabilkan identitas, mana yang sesuai dengan validasi tindakan yang salah, dan mana yang menanyakan keyakinan kelas. Ini ada kalimat-kalimat yang terpotong-potong, nanti Bu Bapak memasang di sana sesuai dengan bagiannya, dipasang dengan menggunakan ini ya. Foto bisa untuk contoh software. Apakah sudah siap? Mungkin Mbak Deba sama Mbak Reva bisa bergabung ke sini biar tambah rame, biar tambah asik. Ya, ditempel dengan pakai ini. Ayo Pak Bu, sebelah sana. Masih ada kah? Oke, nah ini. Sudah. Bisa dua colong, kita buka ini.
Sudah selesai? Sudah tertempel semua? Ya, terima kasih. Sekarang mari kita lihat. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sudah betul letaknya. Kemudian ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Yang lebih buruk dari ini ya. Validasi tindakan yang salah. Betul. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini saya pindahkan ke menstabilkan identitas. Setuju? Ini termasuk menstabilkan identitas ya? Ya, saya pindahkan satu. Ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Termasuk menanyakan keyakinan kelas. Sudah betul, yang lain sudah betul semua. Jadi hanya satu yang salah saya pindahkan. Kemudian untuk kelompok ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Termasuk validasi tindakan yang salah, betul. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, betul. Apa nilai-nilai? Kita bisa menyelesaikan ini, termasuk menanyakan keyakinan kelas, betul apa salah ya? Betul. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini saya pindah ke menstabilkan, lebih cocok ke menstabilkan identitas. Setuju? Ya. Baik, untuk yang lain sudah betul semua. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Seri. Kelompok 1 salah 1, kelompok 2 salah 1. Ya, baik Ibu Bapak. Jadi materi kita sudah selesai dengan berakhirnya kegiatan praktek segitiga restitusi. Mari kita refleksi. Ya. Apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Segitiga restitusi. Apakah materi ini bermanfaat untuk Ibu Bapak? Baik, terima kasih. Untuk refleksi yang lain bisa dituliskan di lembar refleksi ini. Bisa satu. Bu Neni.
Boleh. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Bapak, kita sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita tutup kegiatan ini kembali dengan berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa lagi. Sugeng kundur, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati MPD, Kepala SMP Negeri 2 Salatiga, yang pada angkatan ke-7 ini alhamdulillah ada 8 guru SMP Negeri 2 Salatiga yang lolos untuk mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu guru telah melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait dengan praktik baik hubungannya dengan disiplin positif. Kami selaku kepala sekolah sangat senang dan cukup bangga. Ternyata teman-teman guru penggerak angkatan 7 ini sudah hampir 95% menguasai apa itu disiplin positif. Yang kedua, ilmu yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain atau teman sejawat yang lain sangat bermanfaat bagi anak-anak dan bagi sekolah, karena dengan disiplin positif maka kurikulum merdeka yang berpijak pada mengutamakan atau berpihak kepada siswa bisa kita laksanakan. Banyak ilmu-ilmu baru yang bisa merubah mindset Bapak Ibu guru yang lain bahwa disiplin positif perlu diterapkan. Selanjutnya, aksi nyata yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain adalah menerapkan disiplin positif ini di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Saya yakin bahwa dengan disiplin positif ini anak-anak akan semakin bahagia untuk mengikuti pembelajaran dan akan belajar sesuai dengan zaman mereka. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Junaida, guru SMP Negeri 2 Salatiga, merupakan teman sejawat dari Ibu Kadarwati SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Beberapa waktu yang lalu saya telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Kadarwati. Dari kegiatan tersebut saya telah mendapatkan materi tentang perubahan paradigma belajar, budaya positif, nilai-nilai keyakinan, restitusi, posisi kontrol guru, disiplin positif, dan segitiga restitusi. Saya juga telah menyaksikan kegiatan aksi nyata, segitiga restitusi, serta membuat keyakinan kelas yang dilakukan oleh Ibu Kadarwati. Semua kegiatan yang telah dilakukan Ibu Kadarwati telah menginspirasi saya dan teman-teman lainnya untuk guru calon penggerak angkatan 7 tetap semangat, wujudkan tujuan pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.